Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Ayat harian di pagi hari ini tertulis di Roma 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya apa yang sedang kita cari ketika kita melakukan hal yang baik? Ketika kita memelihara identitas kita sebagai orang-orang beriman, apakah kita harus menuai pujian dari mereka? Sebab ketika Kain mempersembahkan korban kepada Allah, ada ucapan Allah yang sangat tegas kepada Kain. Bukankah seharusnya wajahmu berseri ketika engkau melakukan yang baik? Tetapi jika engkau tidak melakukan yang baik, maka dosa telah menunggumu di depan pintu. Ini menjadi hal yang penting sekali untuk dapat merenungkan tentang kontekstualisasi keberadaan kita sebagai bagian dari orang-orang beriman yang sejati. Paulus menegaskan ini kepada orang-orang Yahudi, bahwa sebenarnya keyahudian yang sejati bukanlah hal-hal yang bersifat lahiriah. Seolah-olah mereka adalah pribadi-pribadi religius ketika dilihat oleh orang banyak. Malahan ada seorang yang sangat terkenal ketika ia memberikan pemahamannya atau pengajaran terkait tentang pemahaman dalam Alkitab. Ia mengatakan suatu hal yang luar biasa. Ia berkata bahwasanya jika seseorang telah beriman di dalam Kristus, maka ia tidak membutuhkan lagi hal yang religius. Artinya, ketika ia telah berada di dalam Kristus, maka ia akan menunjukkan eksistensi yang sesungguhnya, bukan untuk menuai pujian. Malahan banyak orang yang menunjukkan dirinya seperti orang religius hanya untuk menuai pujian dari orang lain. Hal inilah yang menjadi sangat penting dalam dunia kekinian saat ini, saudaraku. Bahwasanya kita bekerja tidak menuntut adanya orang yang memuji-muji kita, sebab kita sedang mencari pujian dari Allah. Sebab kita bekerja untuk Dia, melayani Dia. Kita tidak membutuhkan pujian-pujian dari orang, sebab Allah yang harus dimuliakan kalau kita melakukan segala sesuatunya. Dan itulah yang tidak dimengerti oleh mereka-mereka yang memahami hukum Taurat dan sunat itu sebagai hal yang bersifat lahiriah. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, kita ini adalah orang-orang Kristen yang senantiasa memelihara dan memahami tentang seluk-beluk kehidupan itu di dalam pengertian yang sangat penting dalam hukum Taurat. Kita bukan hidup di dalam tuntutan hukum Taurat yang tertulis, tetapi kita memilikinya di dalam hati. Sebab Allah telah menjanjikan bahwa kita akan menerima roh itu, dan roh itu berdiam di dalam diri kita. Itulah yang menuntun kita untuk hidup menjadi orang-orang yang benar, tidak menunjukkan suatu kefanatikan yang tidak berarti. Kefanatikan itu adalah bagian dalam diri manusia yang dibutuhkan oleh seseorang itu, tetapi bukan menjadi cakupan yang harus dipaksakan kepada orang banyak. Sebab mengapa demikian? Karena ada orang yang begitu semangat sekali untuk mengajari, termasuk orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Mereka berkata jangan mencuri, padahal sebenarnya mereka adalah orang-orang yang mencuri. Mereka memiliki aturan, tetapi pada hakikatnya mereka juga melanggar aturan itu. Sehingga Paulus mengatakan, bukankah ada tertulis bahwasanya kamu telah mencoreng wajah Allah karena perbuatanmu sendiri? Mari saudaraku yang terkasih, kita ini harus menunjukkan eksistensi kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman sungguh-sungguh kepada Allah, bukan untuk menuai pujian dari orang-orang. Tetapi yang terpenting bagi saudara adalah kerjakanlah segala sesuatunya dengan penuh kerelaan dan tidak ingin menunjukkan siapa saudara dalam hal-hal yang bersifat lahiriah. Sebab kita harus menjadi garam dan terang dunia dalam hidup ini. Artinya adalah kita
sedang menyatakan kemahakuasaan Allah dikala kita sedang bekerja, sehingga biarlah kemuliaan hanya kepada Allah. Ketika Martin Luther mengatakan ada 5 sola, sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, dan soli Deo, artinya ia berkata bahwa semua yang kita kerjakan itu hanya untuk kemuliaan Allah semata. Tuhan memberkati saudara, hiduplah di dalam kesungguhan hidup itu dan nyatakan kepada dunia ini bahwasanya kasih Allah telah hadir dalam setiap pekerjaan saudara. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami terima pada kesempatan ini. Tolonglah kami untuk semakin mengerti dan memahami bahwasanya kami tidak perlu menunjukkan hal-hal yang bersifat lahiriah itu, sebab segala sesuatunya ada di dalam hati kami, dan itulah yang menggerakkan kami untuk bertindak dengan lebih baik. Jadikan kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang tidak mencari pujian, tetapi kami sedang mencari kemuliaan-Mu kala kami melakukan segala sesuatunya. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.